Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Petang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Ya, kemudian kita lanjutkan seperti biasa, ya, mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tahu nggak penghalang mengenal Allah itu apa? Yang pertama, ingat, catat baik-baik. Maradus syahwat. Ini orang gak bakal kenal Allah karena penghalangnya itu ada, namanya maradus syahwat. Pertama penghalang itu maradus syahwat. Apa itu maradus syahwat? Penyakit syahwat. Marad itu penyakit, syahwat itu syahwat, penyakit, ya. Apa sih penyakit itu? Penyakit syahwat kira-kira apa tuh? Yang pertama apa? Al-fiskun, kefasikan, orang yang fasik, ya, orang yang ternoda kehormatannya, ya. Kredibilitasnya akibat dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Jadi kalau orang udah kebanyakan dosa, berat mengenal Allah, berat. Yang pertama itu. Yang kedua, al-kibru, orang yang sombong. Orang yang sombong itu yang bagaimana sih? Kalau Pak Haji naik Pajero sombong nggak? Naik Pajero gitu, Tintin sombong nggak? Hah? Enggak. Naik Mercy gitu, ganti-ganti. Hari Senin Pajero, besok Selasa naik Mercy, besoknya lagi naik apa lagi? Naik pesawat, terserah lah. Itu bukan orang sombong, bukan. Dia orang yang mampu, bukan orang sombong. Jadi kategori sombong itu, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi apabila dia menolak firman Allah dan hadis Nabi, ini orang sombong. Ini nggak bakal kenal Allah, nggak bakal kenal Allah. Sholat, iya. Makanya kalau sholatnya ditanya, kau tahu sholat? Allah. Kamu tadi ngomong apa sama Tuhan? Sama Allah ngomong apa? Ya, yang penting udah ikut-ikutan aja lah. Ini orang yang fasik, ya. Kemudian dia sombong. Jadi orang sombong itu bukan rumahnya mewah, bukan. Bapak punya istana boleh nggak? Boleh. Yang sombong itu menolak firman Allah dan hadis Nabi dan suka meremehkan orang lain, merasa dirinya paling pintar. Gitu. Imam masih kecil udah jadi imam. Kalau dia lebih pintar nggak apa-apa. Kata Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak jadi imam dan pantas orang yang banyak hafalannya, orang yang bacaannya bagus, tajwidnya bagus, sifat hurufnya bagus, makharijul hurufnya bagus. Boleh, sekalipun dia masih kecil. Jangan mentang-mentang udah umurnya kayak saya gitu, udah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pengen jadi imam. Ini orang-orang sombong. Dia nggak kenal Allah, nggak kenal. Nanti kita buka ayatnya satu-satu. Yang ketiga ya, az-zulmu, zalim, sikap melampaui batas atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oke. Kemudian yang keempat ya, al-kadzib, sering dusta. Sekali dia berdusta, terus dusta itu.
Makanya ada di Mekah itu namanya Musailamah Al-Kadzdzab, yang ngaku Tuhan, disebut Al-Kadzdzab. Sebut belakangannya, titelnya pendusta. Makanya jangan sampai kita meninggal dunia ada titel yang buruk. Siapa yang meninggal tuh? Masudin. Ya, tukang bohong. Itu titel yang jelek itu. Hati-hati tuh, jangan sampai kita meninggal dunia ada titel yang kayak begitu nempel di kita. Dosanya itu terus. Ini 5 ini yang menyebabkan orang nggak kenal Allah. Kita buka ayatnya satu-satu di surat 3 ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hadd dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah. Yang menjadikan terasa indah siapa? Allah. Apa itu? Dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Jadi bukan cinta apa yang Allah inginkan. Dia cinta apa yang dia inginkan. Ini penghalang pertama ini. Udah nggak kenal Allah, lu mau sholatnya sampai kapan juga? Meninggal nggak kenal ya. Pertama, itu yang paling mengerikan berupa perempuan. Maka ini kata saya nih, bukan kata hadis, bukan kata Al-Quran. Jangan tinggalkan yang baik untuk mendapatkan yang menarik. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Paham ya? Nggak usah dijelasin itu mah, nggak dijelasin juga mah, berlalu. Gitu ya. Dah, lanjut. Berupa perempuan. Kemudian anak-anak. Maka idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin. Apabila anak Adam meninggal dunia maka putus semua amal perbuatannya. Amalnya putus. Kalau udah meninggal, putus semua amalnya. Sholatnya dia nggak sholat lagi, puasa nggak sholat puasa lagi, ya kan? Amalnya udah putus nggak? Putus. Illa min salatin, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Bapak sebanyak sedekah itu karena Allah, itu yang nanti akan ketemu. Sedekah jariyah. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, mengajarkan keluarga dengan Al-Qur'an dan sunnah. Yang ketiga, ini yang paling berat nih, menjadikan anak soleh itu beratnya nggak kira-kira. Makanya dibilang terakhir, awaladun soleh yad'ulah. Nggak cukup dia soleh, tapi dia harus mendoakan kedua orang tuanya. Beruntunglah bapak-bapak yang punya anak soleh. Dan bapaknya bapak nih sampai ke kakek-kakeknya nih, itu beruntung betul. Lagi ngapain tuh anak saya? Lagi ngaji, buka Quran, tadabbur. Mertuanya dapat nggak? Makanya beruntunglah kalau kita jadi orang tua punya mantu yang soleh. Kalau yang salah, apes. Kenapa? Sekelas Rasul pertama, Nuh alaihissalam, untuk menjadikan Kan'an beriman, berat nggak? Berat. Maka kalau ada anaknya yang soleh, dia berdoa, jangan sekali-kali setiap hari nggak mendoakan orang tua. Jangan sekali-kali. Bapak berapa kali mendoakan orang tua? Habis sholat ya, doain ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu di surat Al-Isra ya, diajarkan oleh Allah kayak begitu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira di surat Al-Isra. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 15-nya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Dan aku ingin beramal yang engkau ridhoi. Berarti ada amal yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doanya, ya. Doa untuk orang tua. Baca itu. Jangan enggak. Kasihan orang tua kita. Udah melahirkan, apalagi bapak kita sudah membiayai, betul nggak? Betul, biaya kita itu, ini dari kecil sampai gede begini, berapa juta? Nggak kehitung kali ya, nggak kehitung. Jadi jadikan anak-anak kita soleh, ya, solehah. Ya. Kemudian harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak serta kuda pilihan. Ini kesenangan dunia nih, ya. Kalau sudah hartanya banyak, itu ditumpuk-tumpuk, tunggu. Imamnya siapa?
Nanti di akhirat imam siapa? Ah iya betul, imamnya Qarun. Makanya kita gini, pernah baca sirah nabawiyah nggak? Ada yang gampang lah, ada 100 sahabat Nabi. Kan jumlah sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga di hadis itu, jumlah sahabat Nabi yang pasti masuk surga menurut Rasulullah itu 70.000. Kalau untuk ngapal 70.000 berat lah ya, berat nggak? Berat. Yang pertama pasti masuk surga siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pasti tuh, Nabi yang bilang. Apal tuh sampai Abu Bakar, Umar, ini pasti nih. Yang ke 70.000 siapa yang tahu? Yang terakhir, hah? Yang kaya itu ya. Yang terakhir masuk surga dari sahabat Nabi. Hah? Mau dikasih tahu ya? Tapi infak yang benar ya, infaknya. Bayar infak ya. Infak ya, janji ya. Udah ya, udah. Catat. Yang ke 70.000 namanya Ukasah bin Mihsan. Catat. Nanti kita baca di sini nih, di sini itu pasti ada. Itu sahabat salah satu sahabat siapa? Ukasah bin Mihsan. Catat di sini. Ada di sini, di Lu'lu'. Sahabat Nabi yang ke 70.000 dia masuk surga. Ukasah ya? Ukasah bin Mihsan. Ada Ukasah tapi binnya dicatat ya. Mihsan. Iya, Mihsan. Dah kita lanjut ayatnya ya. Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia, bukan di akhirat. Ya. Yang pertama apa? Perempuan-perempuan, kemudian anak-anak. Anak itu jangan punya satu, minimal 7, minimal 7. Bisa berempat dong Ustaz? Hah? Berempat dong. Jadi banyak-banyaklah membuat anak. Urusan jadi atau tidak bukan urusan kita. Ketika kita membuat anak gitu, dapat pahala nggak? Hah? Dapat pahala. Ini kesenangan di dunia, ya. Pokoknya istri marah apapun, semarah apapun, Pak Haji beli pesan, beli emas, jangan banyak-banyak, 50 gram aja, beli kalung. Hah? 50 gram. Ketika dia marah, taruh di dalam pancinya tuh. Di dalam pancinya ketika memasak dia ngelihat emasnya gitu, kira-kira dia jadi marah nggak? Saat itu juga nggak bakal marah. Nggak bakal marah. Iya, ada emas 50 gram. Iya, gitu. Ya, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Baik. Jadi mengenal Allah tuh gitu. Yang pertama apa tadi? Yang penghalang untuk mengenal Allah? Iya, maradus sahwa. Kita belum buka ayatnya satu-satu ya. Yang kedua, penghalangnya untuk mengenal Allah itu maradus syubhat. Penyakit syubhat. Penyakit ini yang pertama al-jahlu, kebodohan. Kalau sudah bodoh, mustahil dia kenal Allah. Mustahil kenal Allah. Kenapa? Karena ayat pertama yang diturunkan oleh Allah surat apa? Hah? Al-Alaq. Iqra, suruh belajar. Kalau sampai perintah Allah yang pertama saja sudah dilalaikan, yang disuruh pelajari al-ilmu huwa kitabullah. Ilmu itu adalah firman Allah dan hadis Rasulullah. Baca. Kalau dia bodoh, ini biang kesesatan. Sesatnya seseorang itu karena bodoh. Jadi kebodohan itulah yang membuat orang itu tersesat. Makanya kita belajar terus. Yang kedua, al-irtiyab, ragu-ragu, bener nggak sih? Ragu-ragu, ya, gitu. Sehingga dia akan menyimpang. Penyimpangan bisa disengaja atau tidak disengaja karena kebodohan. Kemudian yang keempat, kelalaian, dia lalai. Maka beruntunglah kita belajar terus sampai kita mengenal Allah. Supaya apa? Orang yang paling beruntung di dunia, yang pertama istrinya solehah,
Istri solehah khairum minad dunya wa ma fiha. Istri yang solehah itu lebih baik daripada dunia dengan isinya. Bagaimana mau solehah, ngaji enggak? Mudah-mudahan kita termasuk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah, dan digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan Allah masukkan keluarga kita dan keturunan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.